Oke, assalamualaikum sobat digital yang budiman. Kita lanjut lagi studi kasus membuat REST API ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah controller. Controller ini berisi manipulasi data ya. Di antaranya ini menampilkan keseluruhan data. Untuk menampilkan keseluruhan data, dan ini metode untuk menampilkan datanya, sampel data. Di JavaScript itu kan ada ya filter untuk metode untuk memfilter sebuah objek array atau array objek atau JSON ya. Jadi kita bisa memfilter data, misalnya kita ingin mencari data berdasarkan ID. Jadi kita bisa menggunakan metode di JavaScript itu namanya metode find untuk mencari sebuah data, sebuah key tertentu ya. Nah, kita akan buat dulu metodenya di sini. Kita buat modul find by ID. Kemudian ini masih promise async. Kemudian kita jalankan handle request dan response-nya. Ini kita masih menggunakan controllers ya. Di sini kita ambil request dari parameter URL ya, berupa ID. Kita kasih nama variabelnya ID, kemudian dia mengambil request params.id dari URL ya, dari request URL. Kemudian kita lakukan try di sini. Try cons ini kita gini aja, kita langsung jalankan method find ya. Cons users, tapi usernya yang sudah di filter ya dengan menggunakan metode find. Await sini, await, kemudian sampel data ya, sampel data gitu, user sampel data. Kemudian kita langsung aja jalankan find. Jadi kita menggunakan metode chaining ya. Find ini isi parameter pertamanya kita cari data ya. Ini data, misalnya data ID sama dengan ID gitu. Ini sudah difilter ya. Kemudian kita lakukan return di sini, return jika not user, jika data usernya tidak ditemukan. Kita akan lakukan, kita kembalikan respon error ya, statusnya 404, dan kita kirim errornya berupa JSON message. Isi message-nya gini, user dengan ID, ini $ID tidak ditemukan, tidak ditemukan. Nah, ini kalau ID-nya ditemukan, kita kembalikan respon statusnya oke. Kemudian kita kembalikan datanya dalam bentuk JSON. Data ini berarti users ya, users gitu. Kita buat dulu routernya. Kita panggil modulnya tadi find by ID. Kemudian kita buat router baru, API router get. Ini parameter URL nya, kita akan mencari data user berdasarkan ID.
dan kita kirim ID, parameter ID ke controller ya. Controllernya find by ID. Kita coba di browser. Sekarang kita akan mencari data user berdasarkan ID, kemudian ini ID-nya berapa? 2. Kita coba cari. Nah, ini muncul ya. Ini kita sudah menjalankan metode find dari controllers ya. Coba kita lihat ID yang lain. Ini ID 5 ada. Coba kalau datanya tidak ada. Nah, ini sudah dikembalikan juga respons errornya. Kita sudah melakukan filter data menggunakan metode find ya, mencari data berdasarkan ID user. Ini kita masih menggunakan controllers. Ada baiknya sih kita memisahkan juga ya bagian logical datanya itu di file terpisah ya, di models. Oke, di video berikutnya saya akan membuat models untuk memisahkan logical manipulasi datanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.